Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah, NIM 191231030 dari Prodi Manajemen Dakwah MHU 5B dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kebijakan dakwah mengenai analisis kebijakan dakwah. Analisis kebijakan dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah dan secara bertahap masuk dalam kehidupan yang islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus-menerus oleh para pengemban dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan menurut Dan tahun 2004. Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analisis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan suatu masalah dakwah atau publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan. Perlunya analisis kebijakan dakwah terkait profesi manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah proses memanage dakwah melalui POAC, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan atau evaluasi agar tercapai sasaran dan tujuan dakwah yang telah ditentukan dengan harapan proses dakwah tersebut berjalan optimal, terkoordinasi dan dengan baik dan memperoleh hasil lebih efektif dan efisien. Dakwah berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen dakwah sangat bersentuhan dengan masyarakat. Dengan kata lain, dakwah yang dilakukan oleh para dai, baik perorangan maupun organisasi, tak lepas dari eksistensi mat'u atau masyarakat. Menurut Yunan Yusuf, interaksi dai dan mat'u sangat erat, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah berhasil membentuk masyarakat egaliter, terbuka, dan demokratis yang dipandang sangat maju melampaui zamannya. Namun tak dapat dipungkiri, keberhasilan tersebut merupakan bukti dari kesuksesan manajemen yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan aktivitas dakwah yang didukung oleh masyarakat atau umat Islam. Manfaat analisis kebijakan dakwah. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Ketiga, untuk memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan manfaat bersih paling tinggi. Keempat, untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk kendala-kendalanya. Yang kelima, untuk memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Yang terakhir, untuk menerjemahkan titik awal dari arahan-arahan menjadi langkah-langkah konkret yang dapat mengarahkan jalan pergerakan menuju yang ditetapkan. Studi kasus kebijakan dakwah. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa mengenai penyelenggaraan ibadah di
14 tahun 2020 itu, MUI menyebut bahwa orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Berdasarkan fatwa yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu Hasanuddin AF, salat Jumat dapat diganti dengan salat zuhur di tempat kediaman, karena salat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat 5 waktu atau rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Untuk orang yang sehat dan yang belum diketahui terpapar COVID-19, Fatwa nomor 14 tahun 2020 menyebut, jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat 5 waktu atau rawatib, tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jika ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantinya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19. Pengurusan jenazah terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengertian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.